Menurut saya, kata orang Bahari, orang tua saya Bahari, katanya batal. Menurut kakak sih nggak batal ya, karena itu bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Itu menurut kakak batal atau kada? Ya udah mulut tertawa. Bekantut di dalam banyu, berarti bakunyong leh. Berarti bakunyong saat itu lagi berenang-renang. Kade pang kira-kira leh, menurut ulun nang awam tapi nya. Kade kira-kira. Ya kalau menurut aku sih hukumnya batal lah. Batal. Karena misalnya kita mandi di sungai dan kita bakantut di dalam banyu, nanti airnya tersedot ke dalam jar. Jadi batal. Kentut di dalam air kan sama aja kayak kita mandi kan, kena air juga bagian tubuh kita, atau kita sedang buang air kecil atau buang air besar. Nah sama kan, kena air juga, sama kejadian kalau kita kentut dalam air, jadi nggak apa-apa, nggak batal dong. Alasannya karena kada melalui rongga mulut, hidung dan telinga lah. secara kada sengaja gitu kan. Tapi tahu meleh pulang. Karena saya pernah mendengar ulama-ulama, ustadz dan ustazah mengatakan kalau kita berada di dalam air, kita kentut, yang dikhawatirkan airnya akan masuk ke itulah. Kubur. Nah, kayak itu. Jadi itu yang menyebabkan batal puasa. Bekantut bang tadi. Bekantut. Kada jakanya tetaguk atau ada kira-kira. Oh iyalah, karena kada menganyang. Kada menganyangi, kada teminum, kada temakan. Semangat puasanya guys. Dah. Nah, jadi kentut dalam air itu batal atau enggak sih puasanya? Daripada kita pusing 7 keliling, langsung aja kita tanya Ustadz. So, let's go intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten baru Suaidi Firdaus, yaitu konten numpang nanya. Nah, karena Ustadz yang di samping ulun jadi numpang nanya nih Ustadz. Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang krusial nih Ustadz. Saat kita Ramadan, saat kita puasa, kita kentut di dalam air saat kita puasa. Itu tuh batal kajar orang atau kadakah? Nah, tapi sebelum antum menjawab, kita perkenalan dulu Ustadz lawan kawan-kawan kita. Boleh gak Ustadz? Siap. Oke, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ustadz Dr. Muhammad Dini Madani Salim PDI, Khadim Majelis Taklim Darus Salihin di Banyubara Barindahan. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Adinda Suaidi di channel yang baru. Jangan lupa subscribe, Yes. like, dan share. Terima kasih Ustadz. Waduh, langsung dipromosikan. Nah, terkait tentang pertanyaan tadi Ustadz, nih kawan-kawan juga sedikit tanya di awal tadi. Kalau bekantut dalam air itu batal atau tidakkah? Batalnya minum jangan langsung lawan bajunya. Jujur malah. Oke, silakan Ustadz. Memang ini banyak kejadian di masyarakat kita. Apa hukumnya ya? Kantut di dalam air batal atau tidak? Nah, sebelum kita menjawab itu, kita pahami terlebih dahulu bahwa apa-apa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama membatalkan puasa adalah namun buat kitabnya langsung. Siap. Nah, Jurang tuh terpercaya sudah ya kalau setelah siap. yang pertama murtad, yang kedua haid dan nifas, kemudian gila, kemudian mabuk, kemudian jima, nah bertemuan. Yang keenam yaitu wusul ain min manfadil muftuh ila jawf, yaitu masuknya sesuatu ke rongga tubuh yang terbuka. Ini kasus kita tadi. Mohon maaf nih agak sedikit bahasanya ya kalau kentut itu kalau kita proseskan rongga yang di bawah tadi terbuka. Terbuka. Begitu terbuka karena posisinya ada air,
banyunya masuk set. Nah, ini kejadian yang betul. Nggih. Oh, jadi batal saudara-saudaraku. Nggih. Oke. Tapi nih Ustaz lah seandainya nih kan waktu Barata Pasca jorang waktu nyuci di sungai apa sebagainya, mandi atau apa nggak sengaja, walaupun itu tuh orang kadang menganyangi juga tuh waktu masuk ke dalam bagian bawah tadi itu tetap kita harus apa, ibarat orang tuh sudah batal kah atau ibaratnya boleh kah dilanjutkan kalau tidak sengaja juga Ustaz? Kalau tidak sengaja tidak batal. Oh, tidak batal. Dalam artian memang hal keadaannya tidak sengaja juga, misalnya kayak bertetapas, unjun, lain halnya berendam. Nah, memang dingin. Itu kan disengaja di situ kan keadaannya sudah disengaja bahwa apapun kejadiannya bisa menyebabkan masuk. Masuknya itulah yang menyebabkan. Jadi kalaupun kali sengaja sebenarnya tidak apa-apa, asal keadaannya pun tidak sengaja. Nah, sama kayak ini di contohnya. Kita nih, mohon maaf karena pembicaraan yang lubang belakang ya. Bagian knalpot belakangnya kalau knalpot belakang. Knalpot belakang lagi keluar benda kerasnya nih. Oke. Benda kerasnya kebetulan panjang, dibahas di dalam kitab Bajuri. Panjang yang keluar, kita bergeser. Pas lagi kita membuang, kita bergeser, kita buat pulang ke dalam, batal. Karena yang sudah keluar itu dianggap pun sudah bagian yang terpisah. Barang dari luar sudah masuk pulang ke dalam kada sengaja. Tapi kita tahu keadaannya itu menyebabkan masuk itu, maka batal. Iya. Kayak mie loh, publik. Iya. Astagfirullahaladzim. Lanjut Ustaz. Iya. Iya. Berarti seperti itu Ustaz lah. Banyak itu kejadian-kejadian itu. Nah, kalau yang mungkin kalau istilahnya kayak yang masuk ke dalam telinga tadi Ustaz, misalnya juga itu kan bagian rongga juga tuh, hidung dan sebagainya. Ini kan kalau kita berenang nyoba kunyung istilahnya di kolam renang itu pasti banyak ya kan istilahnya kita minum jarang masuk buat dalam hidung lama sebagainya. Nah, itu betul kah juga Ustaz dalam niatan berenang? Kalau kada sengaja ada Bapak. Kada sengaja ada Bapak, nggih. Artinya kan di luar kemampuan kita masuk ke hidung, telinga. Tapi memang seminimal mungkin dikurangi hal-hal yang aktivitas kalau memang merenangnya tidak terlalu faedah dari berenang itu. Nah, sebenarnya ada lagi deh yang lebih penting karena puasa itu ada yang disebut mufattirat, ada yang disebut muhbitat. Nah, muhbitat ini puasanya tetap sah tapi pahalanya hilang. Nah, ini yang penting. Ini yang berbahaya, misalnya disebutkan di sini. Yang muhbitat ini tubtilus som, yaitu pertama ghibah, kedua namimah, ketiga kadzib atau berdosa, kemudian yang keempat memandang kepada yang menyebabkan haram syahwat, kelima yaitu bersumpah palsu, yang keenam perkataan kotor. Nah, ini halayak muda hari ini kongko ngabuburit, apa itu ajib dipandang. Bahaya. Sengaja duduk di bundaran supaya ini sebenarnya tidak kalah penting dengan batalnya puasa tadi. Ini kan banyak nih kalau sengaja, misalnya apa, ghibah lagi kan nongkrong kurang sedap nih kalau ada kurang gosip nih. Oke, siap. Kalau tidak ada pemateri yang membahas sesuatu nih, katanya gitu. Roasting. Makanya Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min syami illa ju'al, terus berapa banyak yang puasa tidak ada tersisa dari puasanya kecuali dahaga dan lapar. Kenapa? Habis semuaan pahala-pahala puasanya. Karena ini muhbitat tadi, bahaya ini. Jadi sia-sia kan? Ya kurang lebihnya juga tadi kayak apa? Makan di banyu tadi. Sedikit aja kada kerasa juga kita senior sebenarnya. Ada nggak kira-kira penyampaian terakhir mungkin mengenai kentut dalam air ini atau beberapa hal yang masuk ke dalam rongga tubuh kita sebelum kita tutup kan? Terkait dengan hal ini bahwa seminimal mungkin
tentunya kita mengetahui aktivitas kita sehari-hari Nggih. supaya aktivitas tersebut bisa memaksimalkan daripada kegiatan ibadah puasa kita. Kalau memang tidak perlu-perlu amat, tidak usahlah berendam. Nggih. Bisa apa berendam aja. Oke, Ustaz. Tidak selalu beradab. Artinya apa? Seminimal mungkin kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang kedua, seminimal mungkin kita mengurangi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nongkrong boleh, tapi isinya yang dibahas hal-hal yang positif, tidak perlu gosip, tidak perlu menggunjing, apalagi fitnah dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, maksimalkan ibadah dalam puasa Ramadan ini. Karena kita tidak tahu umur kita kan, berapa orang kawan-kawan kita yang muda sudah lebih dahulu daripada kita. Siapa tahu ini bulan Ramadan terakhir bagi kita. Wah, ngeri juga kan? Ayo masing-masing. Mungkin dengarkan YouTube ini pahala nilainya. Alhamdulillah, siap. Subscribe pahala. Oh, ini fatwa baru ya. Aduh, iya Ustaz. Kenapa pahala? Karena isinya adalah nilai-nilai ilmu yang mana menurut ilmu itu adalah berpahala Allah Ta'ala. Itu aja dia gitu. Kan sebanyak-banyak. Kena lapar. Pengen lapar. Baiklah, pokoknya tadi ingatlah kawan-kawan beritaan nih yang ibaratnya hobinya berendam, cukup dulu. Cukup. Mana berendam malam aja kada bakal setelah Aduh, biar Bapak. situ bakal berapa kali kada Lama-lama nggak ada bapak. Sampai kambang. Ini sekalinya anjir sekali berendam kurus awak sekali berdiri kayak dan kayak gabin berendam deh lama. Oke deh teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. Ustadz juga terima kasih. Sama-sama. Akan ada pertanyaan-pertanyaan absurd lainnya lagi Ustadz yang mungkin bisa kita berikan manfaatnya kepada teman-teman di sini. Nah, untuk ini saya di Firdaus undur diri dan Ustadz Saat ini Oke, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.